Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang, dicinta, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita berbaring tidur Selasa malam hari ini 25 November 2025, waktu begitu cepat. Bulan yang lalu pada tanggal 25 Oktober saya katakan angka yang sama. Ternyata sudah bulan yang lalu. Sekarang tanggal 25 November 2025, angka yang sama 25. Nanti bulan depan saudara ingat kata-kata saya, 25 Desember 2025. Bulan berikutnya selamat tinggal 2025, karena kita akan memasuki 25 Januari 2026. Jadi beda. Berarti kita akan ketemu lagi tahun depan 26 Januari, tahunnya yang angkanya sama 2026, sama-sama angkanya 26 maksud saya. Tapi begitu cepat, biar makin hari kehidupan rohani kita makin sehat. Kita mendapat kekuatan dari Roh Kudus. Karena sebentar kita membaca firman Tuhan, Matius 24 ayat 15 sampai 28. Bersiaplah Bapak Ibu menghadapi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus dan semakin dekat. Tidak selama-lamanya kita hidup di dalam dunia, tidak. Suatu hari kelak ada waktunya kita tinggalkan dunia ini. Sebab dunia ini bukan tempat yang kekal, tapi tempat yang kekal Tuhan sudah sediakan surga buat selama-lamanya. Itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus datang dari Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tertulis dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus, di dalam Roh Kudus bersama kita. Kuatkanlah oleh Roh Kudus datang dari Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya,
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, hanya Engkau satu-satunya yang sangat kucintai. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kami, hanya Engkau Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini aku membaca firman-Mu, Bapa. Sucikan mulut, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, Kau hasilkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat cinta mengasihi Bapak Ibu. Kalau tanpa Yesus kita tidak kuat, hancur kita. Berarti tidak punya pegangan juru selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Seperti dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang sudah diberikan kepada manusia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Dan firman Tuhan katakan, mari kita berdoa di dalam Roh Kudus menjelang kedatangan Tuhan. Dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini penting. Kalau Roh Kudus bersama kita, berarti Tuhan menyertai kita. Kita mendapat kekuatan. Kalau tidak ada Roh Kudus, berarti roh iblis akan menyerang kita. Maka pentingnya Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri bersama kita. Amin. Roh Kudus bersama kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana bisa Roh Kudus dekat dengan kita kalau saudara dekat dengan setan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tangking itu roh iblis, roh setan yang ada di dalam kita. Mari masuk ya Roh Kudus. Penuh hidupku Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, supaya langkah-langkah hidupku berjalan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk baca firman Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus berkuasa di dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita saat ini sudah masuk akhir zaman loh Bapak Ibu. Kita lebih bagus berkata mendekati kedatangan Tuhan daripada Bapak Ibu bilang jauh dari Tuhan. Atau jauh masih kedatangan Tuhan. So rugi sendiri nanti. Karena kecenderungan kalau kita bilang, oh masih jauh kedatangan Tuhan, berarti sudah bisa lalai. Enak-enak hidup. Tapi kalau kita berkata, Tuhan kedatangan sudah semakin dekat, kita makin lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau semakin cinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Itu aja. Ya, buat apa sih saudara? Kecintaan buat dunia sia-sia semua. Tapi kecintaan kepada Yesus, mendapatkan hidup yang kekal, ada damai sejahtera, sukacita. Kalau kita mau pilih, kita pilih mau dekat dengan Yesus saya daripada jauh. Hancur kita jauh dari Tuhan. Ya, itu mari kita mau baca firman Tuhan Matius 24 ayat 15 sampai 58, demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri tempat kudus, menurut firman Allah disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Amin. Pembinasa keji sudah terjadi loh saudara. Saya pernah lihat kan di peristiwa Sukabumi, salib dibuang, sudah artinya tempat-tempat kudus Tuhan tidak dihargai lagi saudara. Gambar-gambar Yesus diturunkan di Nigeria sudah terjadi saudara. Ya, banyak orang Kristen sudah dibunuh di Nigeria. Nanti terjadi di mana akan terjadi? Sudah terjadi pada tempat. Pembinasa keji sudah terjadi. Berarti kedatangan Tuhan semakin dekat loh Bapak Ibu. Semakin dekat. Maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Apa maksudnya saudara? Yudea itu dekat Yerusalem. Dan pegunungan ke tempat Tuhan. Artinya, kalau ini tanda-tanda kedatangan menyerang kita umat Kristiani, kita anak Tuhan, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan.
Lari ke pegunungan artinya dekat dengan Yesus. Dekat dengan Tuhan sumber kekuatan kita. Dia gunung batu kita yang teguh. Bersama Yesus kita kuat. Tidak akan goyah. Maka artinya di sini supaya kita lari sama Yesus. Sudah saatnya kapan lagi kalau sudah tidak dikasih firman Tuhan ini kita bisa hidup lalai. Ya, jangan sampai seperti Matius 25 ayat 5, 5 gadis yang bodoh. Dia lalai karena dia berkata Yesus masih lama datang mempelai. Dan dia ketiduran, tidur rohani. Tapi mari kita lari ke pegunungan. Kita dekat dengan Tuhan Yesus. Orang yang sedang di perkanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumah. Artinya, kalau kita sudah di atas, di peragin, orang sedang di peraginan di atas rumah, arti kita sudah hidup sehat, rohani kita bagus. Jangan pikirin duniawi. Ini jelas nih dikatakan. Yang sudah di atas, janganlah turun mengambil barang. Jangan turun rohani. Ya, kita sudah ada kekuatan rohani kita sehat. Mari kita jaga. Jangan sampai kita kembali seperti istri Lut itu. Ya, istri Lut. Dia tengok ke belakang, lihat duniawi. Kedagingan diperhatikan. Jangan seperti Esau. Dia jual hak kesulungan. Jangan. Kita sudah di atas, mari kita mau jaga lebih dekat dengan Tuhan. Lebih cinta Tuhan. Jangan sudah saat ini sudah. Jangan ngoyo cari dunia, jangan. Tapi mari kita ngoyo cari Yesus. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Biarpun Bapak hidup sederhana, lebih bagus hidup sederhana tapi bersama Yesus. Daripada saudara kelihatan hidup secara materi cukup, tapi di luar Yesus. Saya mau pilih tetap di dalam Yesus. Biarpun hidup sederhana, enggak apa-apa. Yang penting saya berkecukupan. Kalau hidup bersama Yesus, pasti Tuhan pelihara. Tapi hidup di luar Yesus nggak punya pegangan. Nggak ada tuh ayat Alkitab mengatakan di luar Yesus kamu selamat. Nggak ada, tunjukkan ayat Alkitabnya. Tapi di luar Yesus tanpa Roh Kudus, bukan milik Kristus. Habis kita. Tapi kalau bersama Yesus, hidup dipelihara sama Tuhan. Mari kita jangan pikirin duniawi lagi, saudara ya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Sama ini. Ya, kita hidup di dalam dunia ini. Kita yang masih hidup di ladang, jangan kembali untuk mengambil pakaian, jangan kembali kepada dunia. Pikiran pakaian ini bicara pakaian kan bicara kedagingan. Jangan. Yang penting sudah cukup diberkati, sudah cukup bekerja, ya, berpada-pada yang ada. Itu aja nomor satu. Tuhan kan pelihara kita. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Apa menyusukan? Berarti kehidupan kekristenan ibu-ibu biar gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang masih bayi, yang masih tidak sungguh sama Tuhan, melecehkan Yesus. Jangan, mari kita mau sungguh-sungguh. Hidup rohani kita makin sehat. Kita semakin dewasa di dalam Dia. Jangan seperti gereja Tuhan yang masih bayi, saudara. Nanti akan ketinggalan. Ya, jangan. Kita mau tinggi rohani. Maka langsung dijawab Yesus ayat 20. Berdoalah supaya waktu kamu memberikan diri. Jangan jatuh pada musim dingin. Jangan pada hari Sabat. Oh, artinya apa, saudara? Musim dingin. Jangan sampai kehidupan rohani kita terlambat, saudara. Jadi jangan sampai musim dingin sengsara. Jangan sampai kita bertobat waktu menghadapi kesusahan, kesulitan terlambat. Jangan bertobat lagi kondisinya terlambat, salah. Tapi saat ini yang belum terjadi, kita tidak mau terlambat mempersiapkan diri. Saudara sedia payung waktu hujan atau sebelum hujan? Buat saya sebelum hujan sedia payung. Kalau sudah mengambil payung waktu hujan, sudah basah dulu. Mau cari payung waktu hujan, tidak bisa, saudara. Tapi sebelumnya itu oleh itu mari kita mempersiapkan diri, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Banyak doa, berjaga doa. Sebab pada masa akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Nah, lihat, pada musim dingin itu, nanti kan setelah itu terlambat akan terjadi siksaan. Saudara bertobat waktu musim dingin, bertobat baru terjadi siksaan, terlambat, saudara. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita mau lebih dekat dengan Yesus. Supaya pada waktu antikris terjadi, minta sama Tuhan kita rapture, diangkat sama Tuhan. Naik ke surga bersama Tuhan. Ya, ini artinya itu. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka di segala sesuatu hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan artinya apa? Justru kedatangan semakin dekat ini, ayo kita siap sedia. Ya, supaya kita selamat, jangan sampai terlambat. Ya, lebih bagus kita siap sedia dari sekarang. Saya mempersiapkan diri saya untuk lebih dekat dengan Yesus. Seperti saya berikan firman Tuhan ini. Sudah berlangsung hampir 5 tahun loh Bapak Ibu. 1 Januari 2026.
Saya sudah 5 tahun melaksanakan firman Tuhan berita di YouTube. Ini anugerah Tuhan yang besar. Karena saya tahu persis kedatangan Tuhan. Berarti saya menanti kedatangan Tuhan sudah hampir 5 tahun kan. Tapi saya tidak lampu jadi padam. Tapi semakin semangat saya melayani Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Semakin giat saya biarpun banyak tantangan. Gak ada masalah. Karena di balik tantangan ada kemuliaan Tuhan. Kan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tidak akan goyah. Kalau orang pada gunung, dia benteng kita yang teguh. Dekat dengan Yesus kita tidak akan goyah. Bersama Yesus kita akan tampil lebih daripada pemenang. Amin. Mohon maaf. Biarpun saya ada sedikit gatal-gatal batuk, tetap saya maju di dalam Tuhan. Saya tidak mau mundur. Mohon maaf. Tidak mau mundur saya. Biarpun tantangan ada sedikit, kena air ini, kena kecapean, saudara, kena batuk pilek saya, kena timpa di pelayanan saya, kena hujan, saudara ya. Karena saya terus cinta Yesus. Tapi dia mempengaruhi, biarpun sakit, tetap roh saya menyala-nyala. Ya, Yesus sendiri sampai rela mati di atas kayu salib. Ya, dia demi keselamatan kita menjadi salib yang kita bayar, pengorbanan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa, saudara. Ya, tidak ada arti apa dibandingkan dengan cintanya Yesus yang luar biasa. Ya. Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oh, saudara, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Benar, saudara. Sudah terjadi loh ini, saudaranya. Mesias palsu. Ya. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat di sana ada bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat mama mancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ayat 28 terakhir. Di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Amin. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah nyata. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Amin. Sudah terjadi. Contoh ya saudara, Jose Luis de Jesus Miranda, Puerto Rico. Dia pendiri gerakan Crescendo and Gracia. Dia mengklaim dirinya fase kedua dari Kristus. Coba nih, sudah terjadi saudara. Di Indonesia, di luar negeri sudah terjadi tanda-tanda ini. Ya. Yang laki-laki, Sun Myung Sun, Korea Selatan, pendiri gereja Unifiksi apa ya? Itu yang saya baca itu. Ya, Truperan. Dia figur mesianis. Coba di membawa dirinya katanya figur mesianis. Ya. Jadi Lemon Honte lagi dari Korea Selatan juga. Dia pengajar aliran sesat, saudara. Banyak terutama di Indonesia. Banyak contoh-contoh, saudara lihat. Ya, kedatangan Tuhan semakin dekat sudah muncul. Tapi nggak apa-apa, semakin itu terjadi, semakin kita kokoh dengan Yesus. Karena memang kegenapan firman terjadi. Membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Makin cinta Tuhan. Kalau saudara Yesus mau tanya, mau dekat dengan siapa? Dekat dengan uang, dekat dengan manusia. Uang kan tinggalkan, kalau kita mati, tinggalkan dunia ini. Tapi kalau kita dekat dengan Yesus, hidup di kekal surga buat selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Yesus. Kita mau lebih cinta Yesus. Sekali pilih Yesus selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Biar ribut keras datang, dunia akan ribut. Dunia akan kacau balau. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, pada kekuatan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Biar kita menjadikan diri kita 5 gadis yang bijaksana, yang selalu dengar-dengaran, hidup semakin dekat dengan Yesus. Jangan dekat dengan dunia. Dunia akan lenyap. Yang kita diperhamba oleh uang, diperhamba oleh dosa, tapi diperhamba oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu membawa pelita dan minyak. Firman dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Amin.